teman-teman. Kali ini kita bakal podcast dan sudah hadir di sini ada Ibu Nur Badriah ya, dari Ikatan Guru Indonesia dari SMA Negeri 5 Cilegon. Nah, pastikan ya hal-hal yang seru tentunya bakal kita omongin. Stay tune. Disponsori oleh Happy Client Mart, Faiha Cafe Coffee, Cake and Bakery, Indonesia, minuman sehat dan menyegarkan. Jepang Hasana Family. pasti lidah, khas dirasa. Sate Bandeng Cilegon, Ibu Maryam. Pokoknya mantul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Happy Client Podcast ya. Seperti biasa kita bakal ngobrolin ide, ngobrolin inspirasi, ngobrolin prestasi, kontribusi, dan juga obrolan yang menarik lainnya. Dan kali ini teman-teman sudah hadir di studio spesial dihadirkan. Di studio kali ini ada dari IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ada siapa nih? Kita langsung kenalan aja. Oke, baik. Terima kasih nih, hostnya keren banget. IGI, pasti IGI. udah kenal IGI ya. Nah, kalau IGI itu pasti kenal juga dengan Sagu Saku. Nah, Sagu-saku. aku adalah penanggung jawab dari kanal Sagu Saku. Kanal Sagu Saku itu artinya kan sebuah kanal yang menggerakkan guru seluruh Indonesia untuk menghasilkan karya berupa buku. Oh. Jadi setiap kegiatan menulis kita harus menghasilkan satu buku. Nah, itu harus berapa bulan? Enggak dong, enggak berbulan-bulan. Nah, kalau zaman dulu itu jadi guru itu sepertinya jenuh ya. Jadi guru itu sesuatu yang apa Iya, sih, monoton guru? lah gitu aja. Satu monoton. Terus kedua kayaknya guru itu enggak apa ya? Nggak bagus penampilannya, terus nggak ada dinamikanya begitu ya. Wah, kalau sekarang guru-gurunya keren-keren, apalagi guru-guru Ikatan Guru Indonesia. Salam literasi dulu untuk guru Indonesia. Salam literasi. Tingkatkan kompetensi, raih berjuta prestasi. Ikutan dong, Mas. Oke, Ya. siap. Salam literasi, tingkatkan kompetensi, raih berjuta prestasi. Mantap. Nah, Ada ibu siapa nih? Tadi kamu belum disebutin. iya, aku Nur Badriah. Ibu Nur Badriah. Dari SMA Negeri 5 Cilegon. Nah, teman-teman sih punya nama beken untuk aku karena kan dulu Badriah itu susah dipanggilnya. Nah, jadi mereka manggilnya Nurbat. Nurbat. Nah, jadi kalau mau cari tentang siapa sih Nurbat, ada apa sih dengan Sagu-Sagu, klik aja di YouTube atau di Google Nurbat, udah muncul ya semua kegiatan Sagu-Sagu. Nurbat. Iya. Oke. Jangan lupa ya, klik dulu ya. Oke dulu, kita ngomongin tentang Igi dulu deh, sebelum mungkin ngebahas lebih jauh gitu kan. Igi tadi mungkin teman-teman juga mungkin ada yang sudah tahu, ada yang mungkin istilahnya belum, cuman baru dengar gitu. Sebenarnya Igi itu apa sih? Memang sih IGI itu kalau guru-guru yang nggak pernah buka website mungkin apa ya IGI gitu Iya. kan, karena selama ini kan taunya PGRI begitu ya. PGRI. Nah, IGI itu Ikatan Guru Indonesia. Memang sama sih dengan PGRI, sama juga dengan Himpaudi, sama juga dengan organisasi guru yang lainnya. Cuma yang membuat beda dari IGI adalah IGI itu sebuah organisasi yang mandiri dan selalu bergerak meningkatkan kompetensi gitu. Nah, artinya apa? Kalau selama ini di sebuah organisasi itu ada iuran setiap bulan, di IGI tidak ada iuran setiap bulan gitu ya. Terus kalau selama ini guru itu takut untuk berkarya, sekarang di Ikatan Guru Indonesia itu tidak takut untuk berkarya, bahkan selalu termotivasi untuk selalu berkarya, baik karyanya lewat digital maupun karyanya berupa konvensional seperti
buku, kemudian temuan-temuan alat untuk pendidikan gitu ya. Nah itu sudah terbiasa. Nah uniknya lagi di Ikatan Guru Indonesia itu setiap berkegiatan kita tidak menggunakan dana APBN ataupun APBD. Wow. Gitu. Jadi kalau alasannya wah kenapa nggak ikut pelatihan, nggak diundang gitu ya. Nah kalau mau nunggu diundang dari dinas pendidikan atau dari kementerian itu sampai antrian keberapa baru diundang mungkin. Betul. Karena yang diundang biasanya guru-guru yang itu lagi Iya, ada betul, 4L, lo lagi gitu kan. Nah mana yang dekat dengan kepala sekolah, mana yang dekat dinas pendidikan, mana yang dikenal oleh panitia begitu kan. Itu yang diundang guru-gurunya. Iya, betul. Akhirnya guru yang diundang ini tidak pernah mau kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolahnya. Setelah pelatihan pulang-pulang ke sekolah nggak diterapkan ilmunya, nggak disebarkan ke teman-teman yang lain. Nah akhirnya yang pinter guru-guru itu aja, sampai ada yang bilang kalau pelatihan itu reuni karena ketemu dia lagi gitu kan. Nah jadi bagaimana pendidikan Indonesia dapat terukur kebermanfaatannya, dapat terukur meningkat atau tidak kalau guru yang diutus itu lagi, terus sudah diterapkan pada pembelajarannya, kemudian tidak ditularkan ke yang lainnya, nah gitu kan. Nah harusnya kalau di IGI belajar dari kenyataan, IGI belajar dari pengamatan, IGI belajar dari pengalaman pribadi. Guru-guru itu banyak yang punya kompetensi loh. Manusia itu diberikan oleh Allah itu dengan beraneka ragam keunikan masing-masing. Ada sisi baik gitu yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, bagaimana kita menggalinya kalau sementara dia tidak diberi kesempatan? Nah, di IGI itu tidak menunggu kesempatan, tidak menunggu diundang, tetapi dia mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan, walaupun harus merogoh cross check dari kantongnya sendiri. Apalagi ingat loh guru-guru Indonesia, dana sertifikasi itu bukan untuk dana memenuhi kebutuhan hidup keluarga, bukan untuk beli mobil. Itu yang kadang salah tuh. Bukan untuk beli rumah baru atau untuk beli barang-barang branded, bukan ya. Guru Indonesia tolong dicamkan. Sertifikasi itu 10%-nya minimal untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Apalagi ilmu itu dinamis loh pergerakannya. Betul. Nah, kalau misalnya gurunya tidak ingin meningkatkan kompetensi dirinya sendiri, akan tergilas oleh zaman. Dan ingat juga, jangan sampai guru tergantikan oleh Google. Nah, sekarang nih nanti akan ada dibahasnya mungkin setelah ini ya. Nah, di situ nanti ini sebenarnya ada hikmah di balik ini. Allah akan menagih mana kompetensi yang kau janjikan. Mana yang selama ini sertifikasi yang diberikan itu mana kebermanfaatannya gitu kan. Nah jadi 10% itu memang harus untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah guru-guru IGI itu mereka selalu bersedia mengeluarkan cross check untuk daftar dan itu uangnya bukan untuk IGI, uangnya diberikan ke panitia yang mengelola. Uangnya untuk untuk narasumber, mengganti transport narasumber, untuk makan pesertanya, gitu kan, untuk publikasi. Terus kalau kata pesertanya gini, wah ini ketinggian nih kalau misalnya bayar 100.000 gitu. Gimana kalau 50.000? Boleh, makannya bawa sendiri ya. Nah, bahkan gratis loh. Kadang kalau mereka bersedia, wah saya makan sendiri aja deh, bawa. Oke, kesepakatan. Teman-teman besok ada kegiatan nih, itu waktu belum pandemi ya. Kita ada kegiatan. Siapa yang punya sekolah lumayan layak, misalnya ada AC gitu kan. Biasanya sekolah-sekolah swasta tuh. Oke, IT gitu. Di sekolah aku aja, sekolah aku ada AC-nya. Yang penting Bu ada surat ke kepala sekolah. Ajukan ke kepala sekolah surat. Dapat deh aula ber-AC. Nggak ada sewa gedung kan. Nah teman-teman kita ngadakan kegiatan gratis. Narasumbernya siapa? Undang guru-guru IGI, nggak usah dibayar. Jadi aku tuh keliling Indonesia itu nggak mengharapkan bayaran. Nggak mengharapkan bayaran. Keliling Indonesia dari tahun 2017 Februari, tanggal 11 Februari 2017 itu setiap minggu keliling Indonesia. Berawal dari Serang, kemudian Surabaya, kemudian Makassar, Palembang, Padang, terus sampai Papua gitu ya. Nah ini sudah tahun ketiga
aku keliling Indonesia karena pandemi jadi stop. Nah terus kalau nggak mau nanya, terus ngajarnya gimana? Nanya dong. Bener ya. Padahal tadi keliling-keliling aja kerjaan. Emang enggak ini gitu ya, ketinggalan. Kan biasanya nanya gitu ya. Emang ibu ngajarnya kapan gitu kan? Oh jangan khawatir, IGI itu memang berbeda dengan organisasi yang lain. Kalau organisasi yang lain itu iurannya jalan. Aku nggak tahu tadi organisasi apa, tapi karena aku salah satu anggota organisasi yang lain itu ya, iurannya jalan, tapi kegiatannya nggak ada. Itu ada tuh ya kan. Terus iurannya diambil, tetapi nggak jelas, nggak transparan. Tuh kemana tuh iuran tuh, gitu kan? Walaupun 25.000 sebulan, kalau 10.000 guru berapa? Wow. Itu satu kota. Nah kalau Banten ada berapa kota, kabupaten kota? Ada 8. Banten ada 8 kabupaten kota. Nah kalau misalnya satu kabupaten kota ada 10.000 guru dikali 8 kabupaten kota, berapa? Dikali provinsi, coba lah. Bisa gimana kan? Nah makanya kalau di Ikatan Guru Indonesia itu selain tidak memungut iuran, kita tidak mengganggu jam KBM. Jadi kalau misalnya guru-guru mau pelatihan, itu bukan hari kerja, bukan hari ngajar. Jadi kita kan 5 hari kerja tuh, Sabtu kan nggak belajar. Nah jadi kita itu pelatihannya Sabtu dan Minggu. Oh jadi ngambil waktu luang jadi ngambil waktu keluarga. Terus keluarga nggak protes? Ya enggak lah, kan untuk ini meningkatkan mutu gitu ya. Kan aku 5 hari sama keluarga, malam kan full dengan keluarga gitu. Nah terus kalau guru-guru yang lain emang suaminya nggak protes? Ya enggak lah, kan mereka pelatihan paling cuma 1 bulan 1 kali. Begitu kan, kalau guru-guru juga ya. Setiap minggu. Terus untungnya apa untuk guru-guru itu? Untungnya pelatihan 1 bulan itu bisa dipakai belajar selama 1 tahun. Contohnya aku nih melatih teman-teman kita buat buku. Kita bukan orang pinter loh gitu ya. Nggak punya waktu untuk nulis, ngajar 24 jam full, belum anak, belum ngerjain PR, belum penilaian, belum bla 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 bla. Oke. Ibu sempat nggak WA sama teman? Oh ya iyalah, WA anak sudah pasti gitu ya. Bentar buka. Nah sekarang buka handphonenya. Ayo mas buka handphonenya. Oke. Nah sudah gitu kan kita punya Word ya mas, punya aplikasi Word gitu ya. Atau kita punya WA gitu ya. Nah boleh kita buka aplikasi Word, kemudian kita nulis tuh di sini. Jadi mau sambil nyetir, mau sambil gendong anak, mau sambil nyusuin gitu ya, mau sambil masak, bisa nulis. Misalnya ibu-ibu tuh kesal banget, kenapa masak kok nggak matang-matang gitu ya? Itu sambil ngomong bisa di sini. Nih, di sini kan udah canggih tuh. Nah, hai guys, hari ini kita sedang masak ya, gitu. Masak tapi sambil belajar. Nah, bagaimana masak sambil belajar? Bla 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 bla. Ketika kita berbicara, smartphone canggih ini menulis apa yang kita bicarakan tuh guys. Wah, gitu kan? Nah, jadi nggak perlu lagi kita capek-capek kayak orang betul-betul pintar harus pakai kacamata tebal berapa inch begitu kan? Nah, gini gitu kalau dia menandakan orang pintar dan penulis, no, pakai ini aja langsung tuh, ya kan? Jadi kalau saya nulis ya cukup seperti ini aja, menulis sambil berbicara gitu, menulis semudah berbicara. Udah, tugas kita kan menulis, bukan mengedit, bukan editor kan? Ya udah nulis aja, tulis apa yang sedang kita pikirkan atau tulis apa yang sedang kita lakukan, tulis aja. Nah, jadi meminimais ini juga sih gibah. Nah, kalau teman-teman suka menggibah, suka ngomongin orang, suka ngomongin temen, suka ngomongin murid, sekarang kita beralih ngomonginnya di sini. Aku sebel deh dengan si Bejo. Bejo itu kalau masuk suka telat, bla 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 bla. Akhirnya jadi buatlah buku. Bukunya namanya Masalahmu Pasti Masalahku. Ya kan? Nanti jadi anak-anak kalau yang bandel-bandel, yang suka bermasalah di sekolah, masuk ke BP, nggak usah capek-capek guru BP. Nih, kamu baca buku karya ibu ya. Langsung ya. Ibu kasih PR, kamu 1 minggu selesaiin buku ibu. Kemudian kamu buat resume sebanyak 50 halaman. Ya kan?
pasti dia baca. Resume kan pasti harus baca. Iya. Nah, dia baca. Nah, anak nakal udah kenal buku, akhirnya asik. Nah, suruh buat resume, akhirnya dia cerita dengan bahasa dia sendiri. Sekarang hukuman yang kedua, gitu. Kalau kamu tidak berubah akan ada hukuman yang kedua. Jadi ibu kasih waktu selama 1 bulan. Kalau buku BK ini tidak ada nama kamu, gitu, atau wali kelas yang manggil. Kalau buku ini selama 1 bulan tidak ada nama kamu, ibu bebaskan dari hukuman. Tapi kalau ada lagi namamu, ibu kasih sanksi lagi. Kasih sanksi selanjutnya lebih berat lagi. Dia bukan suruh baca, bukan buat resume, tapi dia suruh buat buku. Buku kenapa dia melakukan kesalahan dan maunya apa. Nah, ini kan bisa jadi pelajaran untuk anak-anak murid selanjutnya. Nah, akhirnya dia menjadi seorang penulis. Saya punya salah satu murid seperti itu. Murid ini adalah dikeluarkan dari sekolah mana-mana dan masuk ke sekolah saya sudah sekolah yang kesekian kalinya. Sampai di sekolah saya dia bermasalah dan masalahnya itu cukup pelik banget. Nah, sudah ditanganin ibunya, orang tuanya, terus BP, guru wali kelasnya nggak bisa. Masih belum berubah juga. Belum berubah juga. Kalau sama saya panggil, saya kasih buku atau ambil handphone kamu ngomong apa sih yang kamu mau. Jadi, nah sekarang kamu baca. Oh iya, ternyata saya itu salah ya. Mau saya itu aneh ya. Gitu. Banyak mau tapi nggak punya usaha ya. Gitu. Nah akhirnya dia berubah. Sekarang kamu nulis terus. Ketika kamu baca tulisan kamu kayaknya nggak layak, berarti kamu harus berubah menjadi seperti yang orang-orang layak, gitu kan? Nah langsung dia. Nah dari situ dia berupaya untuk menjadi diri dia sendiri. Dan dia berupaya untuk menjadi lebih baik karena orang-orang lain akan membaca buku karya dia, gitu kan? Akhirnya dia jadi penulis dong. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Keren. Jadi segitu luar biasanya ya. Ini sudah keliling kemana-mana tapi masih aktif ngajar nih. Bener ini luar biasa. Iya betul. Bener. Kemudian gimana tuh kalau misalkan ada yang tertarik dari tadi yang sudah diceritakan? Wah, kalau saya sendiri juga guru juga gitu kan. Ternyata emang luar biasa tertarik juga gitu untuk mendalami terutama emang ke literasi tadi gitu kan, yang nulis buku itu gimana sih? Kalau mau gabung gitu ya. Kalau mau gabung ke kegiatan Sagu Saku, itu harus jadi anggota Ikatan Guru Indonesia. Terus gimana caranya? Cukup klik aja www.igi.org.id atau kalau nggak susah ngapalinnya daftar IG, udah langsung muncul kan? Daftar sendiri, foto sendiri, kirim uang 1 kali aja seumur hidup 50.000. Sudah jadi anggota IG. Setelah itu yang teman-teman IG dapat bukan hanya Sagu Saku, ada 66 kanal lainnya. Ada Sagu Sanov, Satu Guru Satu Inovasi. Satu Guru Satu Inovasi itu dia bisa membuat animasi gitu ya. Kemudian dia bisa membuat media pembelajaran. Terus ada lagi Satu Guru Satu Komik. Jadi membuat komik gitu, kayak webtoon begitu kan, itu buat sendiri. Jadi kalau selama ini kita penikmat kartun, sekarang kita jadi pencipta kartun. Jadi memang itu bidang-bidangnya harus disesuaikan ya dengan kompetensi masing-masing. Jadi banyak. Jadi guru ini mau mengembangkan di bidang apa nih? Oh kalau saya mau ini. Nah ini sudah dapat minggu ini. Nah, berarti saya sudah mahir nih buat gini. Saya mau pelatihan yang lain lagi deh, kanal yang lain. Jadi tinggal pilih dan itu semuanya gratis, nggak bayar. Nah terus ada lagi banyak sagu-sagu yang lain banyak dan itu semua kegiatan gratis nggak berbayar. Cuma bedanya kalau emang sagu-sagu itu bedanya semua yang dia punya bisa dibukukan. Nah nggak mau tanya bukunya emang ada yang mau beli gitu ya. Terus emang bukunya ada yang mau pakai. Nerbitinnya gimana? Nerbitinnya sulit nggak? Bayar nggak? Kan harus beri ISBN gitu ya. Emang mungkin ya guru jadi penulis? Wah makanya jadi gini. Kalau selama ini teman-teman itu naik golongan sulit untuk yang PNS ya, untuk yang PNS naik golongan sulit. Wah, gimana mau naik golongan? Orang nggak pernah meningkat kompetensinya. Gimana mau meningkat kompetensinya? Pelatihan nggak pernah. Terus gimana mau punya karya? Cara nulis aja nggak tahu, begitu kan? Nah, di Sagu Saku di IG, ayo kita ajarin. Dalam 2 hari pelatihan langsung jadi 1 buku. Gitu ya. Nah, aku juga selama pandemi ini nggak nganggur loh.
Itu seluruh guru Indonesia aku gerakan melalui SMS. Sagu-saku menulis smart. Wow. Nah, itu grup. Program. Ya, Ada grupnya. Itu grup di FB. Nah, kemudian di FB mereka berlomba-lomba mengirim tulisan. Kalau tulisannya memang berkualitas, kita masukkan ke dalam grup WA. Dalam grup WA itu kumpul penulis-penulis yang memang punya keinginan untuk lebih baik lagi. Nah, disitulah aku hadirkan Helvi Tiana Rosa. Aku hadirkan lagi Munif Hatip, penulis-penulis juga. Aku hadirkan lagi Mas Putu Wijaya, aku hadirkan motivator Mas Aris, aku hadirkan lagi tentang karakter holistik ya. Karakter holistik, jadi kita bisa melihat karakter peserta didik ini seperti apa, kita kasih pembelajaran gimana. Nah, itu kita hadirkan dan itu gratis, nggak bayar. Saya hadirkan secara online, kita bisa melalui Zoom, bisa melalui LAK itu dari Singapura. LAK itu yang punyanya TikTok itu punya LAK juga, dan itu langsung menggandeng Sagu-saku untuk berkegiatan daring. Nah, itu juga keren tuh. Itu juga gratis, nggak bayar. Di LAK itu kita bisa menulis. Kenapa? Di LAK itu juga kita bisa langsung edit ya. Oke, ada lagi yang pertanyaan lain lagi? Oke, tadi bagaimana cara sudah gabung sudah gitu kan ya. Mungkin buat teman-teman atau guru-guru yang saat ini lagi pengen bergabung, ternyata asik banget untuk ngembangin berbagai macam kompetensi gitu kan. Ya, betul. Nah, itu kalau ibu sendiri yang dirasain gitu, sebagai guru juga gitu kan, kemudian ikutan jadi aktif juga di IG, itu manfaatnya seperti apa sih ketika diaplikasikan dalam pembelajaran? Ya, itu sangat bermanfaat. Mengapa demikian? Karena begini, kalau guru-guru yang tidak pernah mengembangkan kompetensinya, pasti ketika masuk ke kelas itu hanya mengajar menghabiskan waktu, begitu kan? Ya kan? Hanya sekadar memenuhi kewajiban saja sebagai guru. Sementara kalau guru-guru IG itu mengajar memanfaatkan waktu. Nah, bagaimana menjadi guru yang dirindukan, gitu kan? Jadi satu kali pertemuan itu sangat tidak terasa, siswa itu haus gitu. Nah, jadi yang di sini bukan guru yang aktif menyampaikan materinya, tetapi siswa yang aktif mencari materi dari guru. Jadi kalau guru-guru IG itu ketika masuk kelas hanya memberikan link pembelajaran atau memberikan media pembelajaran. Jadi anak itu tertarik untuk belajar, tidak jenuh. Jadi ketika guru mengajar 24 jam 1 minggu, itu tidak akan terasa capeknya. Kenapa? Karena media sudah punya, ya kan? Belajar sudah asik dan menyenangkan. Bukan menggunakan metode ceramah, ya kan? Bukan teacher center, gitu kan? Tetapi student center. Nah, anak-anak sudah aktif. Nah, terus gurunya itu kapan aktifnya? Gurunya itu aktifnya ketika dia pelatihan, dia membuat media. Jadi seperti saya begini punya buku digital. Buku digital, jadi cukup dibagikan linknya ke peserta didik sudah bisa baca gitu kan di rumah. Nah, bisa baca sambil nonton TV, bisa baca sebelum tidur. Ketika bertemu dengan guru di kelas, mereka sudah aktif membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi tentang materi yang mereka pelajari sebelumnya, gitu kan? Kan keren banget. Nah, kalau ibu sendiri sebenarnya kalau di SMA ngajar apa sih? Aku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Pas banget tuh. Aku bahasa Indonesia. Tapi nggak menutup kemungkinan juga Bu ya, bahwa guru-guru yang lain juga tetap, kalau yang tadi berbicara tentang menulis, guru apapun juga tetap harus bisa menulis Bu ya. Iya dong, guru apapun bisa menulis. Nggak menutup kemungkinan guru TK, guru apa gitu. Dari segi mata pelajaran juga istilahnya, wah saya guru IPA nih gitu kan ya. Oh, masa sih harus belajar nulis? Karena kan ada paradigma kayak gitu, gimana? Iya, kalau misalnya guru IPA itu harus menulis bagaimana cara menggunakan alat, ya kan, media. Itu harus menulis. Jadi anak-anak tidak habis waktunya hanya untuk mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi langsung praktik karena di situ sudah ada petunjuknya. Petunjuknya itu bukan cari di media internet lagi, dari guru gitu ya. Oke. Kemudian ini kan ya masa pandemi Bu. Tadi mungkin salah satunya terkena juga ya di dunia pendidikan gitu kan. Banyak sekali yang keluhan-keluhan gitu yang datang dari gurunya sendiri atau ya dari anak muridnya sendiri atau siswanya nih, berkaitan dengan pembelajaran yang harus istilahnya disiasati nih. Saat ini kan memang harus menuntut
ya itu tadi gitu kan, Guru itu daring melek gitu. IT. Iya gitu. Itu gimana sih Bu? Istilahnya mungkin masukan kepada guru-guru untuk mengatasi hal seperti itu. Oke. Untuk guru seluruh Indonesia, karena kita waktunya sudah nggak lama habis ya, sepertinya udah mau habis nih. Untuk guru-guru Indonesia, sebenarnya ini adalah tugas kita dari sejak kita masuk ke dalam dunia pendidikan. Hanya saja saat inilah guru-guru itu dipaksa harus bisa, Ya, karena selama ini guru ini sudah ada di zona nyaman, tidak mau berubah, begitu kan? Cukup mau ngajar, berinovasi ataupun tidak tetap dapat gaji kan. Nah sekarang kalau guru-guru seperti itu akan tergilas oleh zaman, akan tergantikan oleh media-media yang lain. Nah pesan aku sih, ayo guru-guru yang sekarang sudah berada di zona nyaman, itu justru zona hancurnya kita, gitu ya. Jadi silakan mencari perubahan. Jadilah guru-guru yang menginspirasi banyak orang, menciptakan media-media pembelajaran. Terus bagaimana sih caranya? Caranya bergabunglah ke Ikatan Guru Indonesia. Di sana ada menciptakan inovasi dengan Sagu Sanov, menciptakan karya buku dengan Sagu Saku, menciptakan media pembelajaran dengan Sagu Samet, menciptakan video pembelajaran dengan Sagu Safi, menciptakan komik-komik cerita-cerita lucu dengan Sagu Samik, dan banyak lagi sagu-sagu yang lainnya. Silakan cari aja di web IG. Nah kemudian teman-teman juga bukan hanya itu, bisa menggunakan medianya untuk sebagai menambah uang saku kita. Nah, iya. Jadi kita banyak aplikasi-aplikasi yang nanti akan diajarkan oleh Ikatan Guru Indonesia. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa membuat media pembelajaran, terus media pembelajaran itu dilirik orang, gitu. Kita kan punya teman seluruh Indonesia ya. Jadi IG ini juga bisa menambah wawasan, menambah teman, menambah silaturahmi juga. Saya bisa kenal orang Papua. Kemudian ketika saya mengadakan pelatihan, mana karyanya, saya tukar dengan teman-teman yang lain dalam grup Telegram, itu kan bisa ribuan. Disitulah mereka menjual karyanya, barter, begitu. Jadi bisa menciptakan inovasi pembelajaran, dijadikan media, dijadikan video, kemudian videonya bisa dijual, digunakan untuk media pembelajaran di kota dan provinsi lain. Bukunya juga seperti itu. Bukunya bisa buku cetak, bisa buku digital, dan semuanya itu tidak berbayar. Nanti kita nggak bayar. Semuanya itu kita menggunakan aplikasi, kemudian di situ kita dituntun bagaimana membuatnya. Setelah jadi hasilnya kita barter. Kalau misalnya nanti antara guru tidak berbayar, tapi untuk ke siswanya boleh. Jadi siswa yang ingin menggunakan aplikasi itu bisa. Dan kita pun punya toko buku online, ada di Play Store. Jadi sekarang kalau kita dulu menerbitkan buku itu meminang penerbit mayor, kalau sekarang berganti penerbit mayor yang meminang kita. Karena apa? Karena kita nggak diterbitkan mayor pun buku kita bisa kita jual di peserta didik kita, gitu. Kalaupun misalnya bukan sekarang anak-anak nggak boleh bayar, gitu ya udah kita buat aja link sendiri, dan anak-anak juga bisa mendownload linknya sendiri, bisa baca lewat link. Jadi banyak deh keuntungan dan itu tidak merugikan kepala sekolah. Jadi bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, jangan membatasi kompetensi guru hanya untuk mengajar di tempat bapak ibu bekerja saja. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensinya, asalkan tidak mengganggu jam KBM-nya. Sabtu minggunya harusnya untuk ngorok, untuk tidur, untuk belanja, untuk shopping. Sekali-sekali gunakan, berikan kebebasan gurunya untuk meningkatkan kompetensi. Karena yang bangga bukan hanya diri sendiri, tetapi juga sekolah dan provinsinya. Karena punya guru-guru yang memiliki inovasi, begitu kan? Prestasi lagi. Karena orang yang bermanfaat, orang yang hebat itu bukan hanya orang yang bermanfaat, tetapi menghasilkan banyak orang hebat yang bermanfaat, gitu ya. Iya dong. Ya seperti pemimpin hebat adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin banyak. yang baik. Iya, apalagi guru loh. Guru itu bakal menciptakan polisi yang hebat dan bermanfaat, presiden yang hebat dan bermanfaat. Lah kalau gurunya aja nggak berkompetensi, ya nggak punya kompeten, gitu kan. Terus kata-kata muridnya gini, gue diajar sama ibu itu tuh, wah ngajarnya menjenuhkan banget ya, wah kayak gini. Jadi ketika dia jadi orang, gue bukan karena ibu itu, begitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jangan takut menjadi guru yang tegas,
Yang penting kalau guru itu punya kompeten, bagaimanapun materi yang dia sampaikan itu akan tetap baik di mata siswa-siswanya. Keren banget. Jadi intinya tingkatkan diri gitu kan, supaya karena apa ya, nggak cuma siswa yang belajar gitu, guru pun harus tetap meningkatkan supaya tadi tidak tergilas dengan waktu gitu kan, dengan zaman. Karena jangan sampai lebih bergantung pada si anaknya, bergantung sama Google dibandingkan sama si gurunya gitu. Karena tugas guru ya itu gitu kan, tidak hanya pengetahuan aja Bu ya, tapi memang mendidik juga gitu. Caranya cuma membuat si anaknya belajar aja gitu kan, tapi memang terus memperbaiki diri juga. Iya, jadi kan kalau gurunya punya kompetensi lengkap, mendidik dari dalam iya, merangkul anak-anak dari samping iya, di terdepan dalam inovasi iya, udah semuanya dari gurunya ya kan. Kalau di Google aja kan cuma dapat ilmunya, tetapi tidak dapat dirangkul, tidak dapat dididik, tidak dapat karakternya tidak dapat ditambah gitu kan. Tapi kalau gurunya inovasinya oke, karakternya oke, anak murid jadi deket, gaul lagi gurunya kan. Karena ketika guru itu di sekolah saja seperti katak dalam tempurung, gue hebat, gue mampu, gue keren gitu ya, gue sudah senior, gue sudah tua gitu kan, wah sombong gitu kan. Coba dia keluar, wow, siapa gue ya, aduh siapa gue ya gitu. Jadinya dia semakin berkaca, wah di mana-mana guru-guru hebat, kok aku cuma seperti ini begitu kan. Akhirnya menjadi ini lebih hebat lagi, dan akhirnya tidak ada pikirannya semakin luas, tidak ada saling gunjing antar guru gitu. Mantap banget. Jadi istilahnya profesi guru tuh nggak kaku banget sebenarnya. Gimana kita membawanya gitu. Salah satunya ya kita terus belajar tadi gitu kan. Kita harus menemukan orang-orang yang tepat juga untuk belajar. Salah satunya komunitas yang keren gitu kan. Komunitas yang keren adalah IGI ini. Jadi buat teman-teman guru-guru yang mungkin saat ini pengen gitu kan ningkatin kompetensi di berbagai bidang tadi gitu kan, silakan masuk aja, tinggal langsung tadi ya, klik aja IG gitu kan, nanti langsung masuk ke websitenya. Bu tadi kan mungkin sudah berbincang panjang lebar ya, tapi terakhir nih Bu ya, tadi kalau yang pertanyaan sebelumnya mungkin cara istilahnya mengatasi zaman di era pandemi. Kalau saat ini kan secara luas nih pendidikan Indonesia atau tepatnya literasi Indonesia itu berada di paling bawah gitu. Itu nomor 2 dari bawah. Itu gimana Bu tanggapannya? Memang betul ya. Sedih ya. Sementara literasi itu adalah kunci dari pendidikan. Betul. Ya enggak? Terus literasi itu kunci dari kehidupan. Karena di Gorontalo itu kriminalitasnya itu tertinggi karena apa? Karena literasi ternyata. Itu kata kepala dinas pendidikannya ya waktu aku ke Gorontalo. Nah, jadi memang kalau enggak literasi banyak narkoba. Ya kan? Kalau enggak literasi banyak perokok berat karena nggak bisa baca sih. Di rokok itu kan dilarang merokok, menyebabkan stroke gitu kan, jantung, menyebabkan kematian, bla bla bla. Kenapa Indonesia perokoknya tingkat tinggi? Karena nggak bisa baca. Iya kan? Terus udah nggak bisa baca, dikasih gambar. Dikasih gambar tuh visual. Sekarang kan ada visualnya tuh, orang meninggal gitu kan. Terus sini kerongkongannya tuh bolong gitu kan. Tapi karena nggak literat itu dia tahu tapi melanggar gitu kan. Nah akhirnya banyak perokok. Terus banyak kecelakaan lalu lintas, kenapa? Karena nggak literasi juga loh, nggak literat. Udah tahu lampu merah, lampu merah dilanggar, kan nggak literat itu namanya. Tahu salah tapi dilanggar, itu namanya nggak literat. Nah terus koruptor, tahu itu salah, dilarang, menyengsarakan rakyat tapi tetap korupsi. Nah itu juga kan nggak literat. Jadi memang literasi itu adalah dasar dari kebahagiaan, kesejahteraan, kehidupan, ya kan? Semuanya dari literasi sebenarnya. Nah terus tadi pertanyaannya ya, bagaimana nih cara pendidikan Indonesia untuk meningkatkan tingkat literasinya supaya tidak di nomor 2 dari bawah terus di dunia, seluruh dunia. Nah seluruh sahabat pendidik Indonesia, pendidikan itu bukan tugas guru saja, bukan tugas dinas pendidikan, bukan tugas Kementerian Pendidikan saja, tetapi tugas kita semua. Nah bagaimana caranya? Mari kita tingkatkan literasi. Nah, bagaimana caranya juga siswa tadi menciptakan karya sehingga dia mampu mau membaca karyanya sendiri. Kemudian selanjutnya kita bersinergi dengan pemerintah. Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Di situ tertera
literasi itu diwajibkan 15 menit di awal pembelajaran, pembelajaran. sebelum pembelajaran dimulai. Betul. Nah, kenapa itu tidak kita manfaatkan? Literasi itu bukan berarti baca dan tulis saja loh, bukan. Literasi itu bisa juga melihat lingkungan sekitar. Betul. Kemudian diapresiasi lingkungan sekitar ya. Misalnya ada teman kita yang berprestasi, kita minta beliau untuk tampil, mereka untuk tampil untuk menyampaikan apa kata isi hatinya tentang prestasi-prestasi yang dia peroleh. Nah, jangan itu juga, jangan hanya yang berprestasi saja yang diminta tampil, tetapi yang memang siswa-siswi yang kadang-kadang dianggap oleh gurunya itu bermasalah, itu diminta tampil. Betul. Nah, selama ini guru-guru itu selalu mengedepankan siswa-siswa yang aktif dan berprestasi. Sekarang kita balik. Siswa-siswa yang sering bolos, siswa yang sering terlambat, siswa yang sering tidak masuk sekolah, itu kita apresiasi. Caranya dengan apa? Tampil. Kemudian membacakan tulisannya. Tulis aja dulu, nggak usah banyak-banyak. 2 paragraf saja tentang apa yang dia mau lakukan hari ini gitu. Kalau mereka yang suka bolos itu kita kasih tampil ke depan, lama-lama dia percaya diri, lama-lama dia dianggap ada gitu. Nah, jadi sekarang kita balik, yang kita apresiasi adalah anak-anak yang memang butuh perhatian. Mereka tuh sebenarnya bukan nakal, tetapi butuh perhatian. Betul. Nah, jadi sekarang kita balik, karena sekolah itu memperbaiki kepribadian siswa. Kalau pribadinya sudah baik, akhirnya mereka belajarnya itu dengan sendiri. Jadi tugas guru itu sebenarnya bukan ngajarin ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana menggali ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau kita ngajarin ilmu pengetahuan, kita memberi. Kalau memberi itu terserah yang diberi, mau nutup atau menerima gitu ya. Tetapi kalau menggali, mau nggak mau, mereka membuka. Itu bedanya. Nah, jadi itu yang harus kita ubah. Guru Indonesia yang harus kita ubah adalah sekarang dibalik, apresiasi siswa-siswa yang butuh perhatian. Ingat, tidak ada kata bodoh, tidak ada kata nakal, tetapi yang ada adalah anak-anak yang butuh perhatian. Nah, jadi kita apresiasi mereka suruh buat tulisan atau mereka menyampaikan apa yang mereka mau, kemudian kita apresiasi. Apresiasinya bisa dalam bentuk tulisan, itulah yang membuat mereka nanti berliterasi. Jadi membuat mereka mau menulis, mau membaca, mau berbicara. Bagaimana mereka, kenapa tadi saya bilang literasi itu bukan hanya membaca dan menulis, tetapi berbicara. Nah, ketika mereka ingin berbicara, mereka tidak akan berbicara dengan lancar apabila mereka tidak pernah menulis dan membaca. Bagaimana mereka akan berbicara banyak kalimat kalau mereka tidak mempunyai kosakata yang banyak, begitu kan? Bang katanya gitu kan. Nah, jadi besok gue mau tampil lagi nih, harus banyak nih ngomongnya nih supaya 5 menit itu nggak berasa, gitu kan? Coba kalau yang nggak biasa tampil, jangankan 5 menit loh. 2 menit aja itu lama banget gitu kan, mau ngomong apa ya, gemeteran. Nah, coba deh Bapak Ibu guru Indonesia, coba kalau Bapak Ibu ingin bertanya ke siswanya, siapa yang mau tanya? Jangankan siswanya, gurunya aja kalau pelatihan, Bapak Ibu ada permasalahan apa di sekolah? Ya, kenapa? Karena nggak pernah baca. Jadi apa yang mau disampaikan itu kayaknya takut. Jadi berperang melawan diri sendiri dulu. Nunjuk tangan gak ya? Gemeteran, keluar keringat gitu kan. Jadi yang paling sulit itu apa? Mengalahkan diri sendiri. Jadi bagaimana supaya literasi Indonesia meningkat? Ayo, tingkatkan kompetensinya, tingkatkan kemauannya, niatnya untuk menjadi lebih baik. Jangan bermimpi Indonesia deh, mimpi diri sendiri dulu aja. Aku harus meningkat, aku harus lebih baik dari yang sekarang. Karena belum tentu umur kita sampai besok. Jadi sekarang harus lebih baik gitu. Jangan sampai nama kita hanya tertulis di batu nisan saja, tetapi harus ada di karya gitu. Walaupun yang membaca itu hanya kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, setidaknya kita punya karya. Setidaknya kita dikenang oleh anak cucu kita. Oh, ini dulu nenek aku punya buku, kan bangga. Coba lihat tulisan-tulisan Buya Hamka gitu ya. Itu kan hanya pesan untuk diri sendiri sebenarnya. Ya kan? Penyair-penyair itu kan sebenarnya pesan untuk diri sendiri. Sekarang kita nggak usah muluk-muluk untuk pesan orang lain deh, pesan diri sendiri. Misalnya gini, hari ini aku harus lebih baik. Hari ini aku tidak ingin membicarakan orang lain. Itu pesan untuk diri sendiri loh.
kadang-kadang saya nggak pintar, saya ini nggak pintar loh, tetapi saya ingin mencoba menjadi yang lebih baik, begitu ya. Akhirnya lama-lama saya nulis, senang nulis di-upload. Banyak yang nge-like, banyak yang bilang begini, Bu izin kopas ya, Bu izin share ya, Bu seneng banget. Besoknya nulis lagi. Terus kita punya komitmen, pokoknya jam 12, aku kan punya gerakan menulis itu ya setiap hari. Pokoknya teman-teman kalau pukul 23:59 tidak mengunggah tulisan, silahkan mengulang lagi dari awal. Jadi harusnya itu sudah hari ke-25, ini balik lagi ke hari pertama lagi. Itu selama 30 hari. Ya, selama 30 hari dapat 1 sertifikat gitu ya. Terus ganti lagi. Nah, terus mereka kadang-kadang kehabisan ide. Makanya setiap minggu kita ada guru yang bergantian menyampaikan materi gitu kan. Minggu ini materinya tentang dongeng. Jadi nanti teman-teman menulis tentang dongeng ya. Gimana sih dongeng? Sebenarnya menulis itu gampang loh. Cuma satu objek saja bisa jadi karya. Ayam goreng gitu ya. Ayam goreng itu udah bisa jadi sesuatu yang menginspirasi. Misalnya dia ingin menghadiahkan ayam goreng ke mamanya sedang sakit keras. Nah, sementara mamanya ini nggak boleh makan ayam goreng. Bagaimana supaya ayam goreng ini bisa memotivasi mamahnya tetap makan walaupun dia nggak makan ayam goreng. Akhirnya anaknya itu menggambar ayam goreng urjat gitu ya. Kemudian di sini akan dimakan kalau mamanya sudah sehat. Terus dia cerita, "Mah, ayam goreng ini adalah sebuah ini." Jadi mamanya itu termotivasi untuk cepat-cepat sembuh supaya bisa menikmati ayam goreng ini. Jadi hanya objeknya ayam goreng itu bisa jadi cerita yang menarik. Nah, jadi anak-anak juga, tapi kan sekarang anak-anak tuh jalannya YouTube, anak-anak tuh nggak akan ngedenger dongeng lagi. Nah, kita buat YouTube dong. Kita buat YouTube, pakai aplikasi banyak banget gitu kan. Nah, di situnya kita buat suara kita mendongeng, terus ada tulisan-tulisannya, ada animasinya. Makanya belajar di Igi. Udah, langsung anaknya dikasih link YouTube ya kan. Jadi anak-anak ayo cari link YouTube, Mama, cari Nurba, ada nonton, sampai ngantuk gitu. Nah, jadi YouTubers juga mamahnya gitu kan. Anak-anaknya juga nonton YouTube, jadi gawai itu dipakainya bukan cuma main game. Boleh kita ciptakan game juga, ada buat TPS dari itu juga. Pokoknya keren deh. Pokoknya kalau kita harus menjauhkan anak dari handphone itu nggak boleh juga. Sekarang memang zamannya handphone loh. Gitu. Nah, kalau misalnya takut ada video porno katanya, wah, jadi literasinya itu meningkatkan literasi bisa lewat YouTube juga, bisa lewat media. Aku literasi digital. Literasi digital gitu. Jadi kalau anak-anak selama ini malas baca, harus bawa buku. Nah, terus dia sekarang bisa nggak malas lagi baca karena di situ ada gambar dia. Di YouTube itu ada gambar dia, ada foto dia. Kalau aku kan gini, anak-anak aku foto-foto, anak-anak belajar ya, kita keluar ya, mereka belajar. Yang satu ke kantin, kelompok ini ke perpustakaan, kelompok ini ke lab, kelompok ini ke lapangan, kelompok ini ke ruang guru. Kalian harus mewawancarai begini. Wawancarai ibu kantin, wawancarai yang di perpustakaan, wawancarai yang ada di kantor gitu ya. Nah terus dari satu kelompok itu ada yang mengambil video, ada yang bertugas wawancara, ada yang bertugas mencatat, ada yang bertugas mengarahkan gitu ya. Nah jadi semuanya aktif. Nanti ibu tunggu di sini lagi 15 menit setelah ini, oke? Udah. Nah, aku cuma ngumpulin video-video mereka. Video-video mereka aku gabungin jadi satu, kemudian aku masukin ke YouTube jadi satu. Nah, aku sebar, silakan like, subscribe, komen di situ, ya. Udah tuh. Nah, akhirnya mereka nonton kan, literasi kan? Iya. Komennya tentang apa? Komennya tentang apa pesan-pesan yang akan kalian sampaikan di situ. Pesan-pesan yang mendidik untuk dari YouTube yang kalian saksikan. Wah, mereka mau nggak mau mereka berbahasa yang baik, ini yang baik, literasinya meningkat, gitu kan? Jadi nggak menjenuhkan. Literasi tuh nggak harus baca buku begini, ya capek lah. Orang yang nggak suka makan, mau dijajanin makan keluar, gitu kan? Caranya gimana? Mereka mau apa? Mereka mau media, kasih media YouTube. Terus mereka bosan ngeliat artis, lihat diri mereka sendiri nonton. Mama lihat aku masuk ini, masuk YouTube gitu. Yang nonton banyak loh, itu kan subscribe-nya Nurbat itu sampai hampir 2.000 loh ya Pak. Padahal baru 3 bulan loh ya kan. Nah iyalah, siapa pasarnya? Pasarnya mereka sendiri loh, bukan aku. Ya kan? Kalau orang foto-foto mereka, video-video mereka. Terus ada lagi nih, aku kasih bocorannya lagi. Iya dong. Gimana sih literasi Indonesia supaya meningkat? Gak usah mikirin Indonesia deh. Mikirinnya gimana sih literasi SMA 5 supaya meningkat begitu ya. Nah kalau semua orang mikirin sekolahnya masing-masing kan itu Indonesia.
Iya. Indonesia itu tuh bukannya Indonesia, Iya. tetapi di situ ada Jawa, Terdiri dari, ada Sumatera, ada ini, ya Kalimantan, bla bla bla. Nah, Indonesia tuh ada SMA 5 loh di sini, ada SMA 1 di sini, Titik-titiknya. ada SMA. Nah, kalau semua ini mengembangkan ini Indonesia, begitu kan? 534 kabupaten kota. Kayak aku keliling Indonesia, bukan aku harus keliling Indonesia terus. Dalam pelatihan aku ciptakan 1 orang 2 orang, nanti melatih. Jadi pada waktu yang bersamaan melatih di mana-mana banyak event gitu loh. Jadi bukan hanya Nurbat doang, ada yang lain akhirnya gitu kan. Nah, itu akhirnya literasi mereka meningkat karena ada wajah mereka di situ. Karena ada wajah mereka di YouTube, mereka akhirnya membaca pesan-pesan yang aku tulis di YouTube itu. Nah, pesan-pesan yang aku tulis di YouTube itu bisa berupa cerita. Aku buat cerpen, namanya cerpen itu Friska. Di situ menceritakan tentang seseorang yang cacat berkursi roda, terus dia patah semangat karena dia orang nggak punya, cacat pula gitu ya. Akhirnya dia bekerja keras dengan adiknya. Ternyata keajaiban karena dia memang tidak pernah mengeluh, tapi dia selalu menulis. Akhirnya tulisannya itu dilirik oleh perfilman Indonesia, kemudian dia diundang untuk menjadi diangkat ke dalam naskah film layar lebar. Akhirnya dia dapat royalti dan itu kan menginspirasi. Itu kan cerita, itu kan menginspirasi. Akhirnya aku minta murid-muridku literasi dari video itu, silakan buat cerita yang menarik, versi Friska tapi versi dirimu. Mereka buat cerita, laporkan, gitu kan. Nah, literasinya meningkat dong akhirnya. Nah, besoknya lagi aku buat quote. Nah, silakan kalian buat lagi quote yang beda tetapi maknanya sama gitu. Wah, buat gitu. Udah deh, akhirnya mereka saling like, saling subscribe, mereka percaya diri. Terus mereka ketika lulus sekolah, bukan cuma nerima pengalungan medali aja, mereka pegang buku karya mereka sendiri. Nah, itu yang punya yang di SMA 5. Satu-satunya sekolah yang wisuda memegang karya bukunya adalah SMA Negeri 5 Cilegon. Nah, itu dong. Tepuk tangan dong. Nah, jadi literasinya meningkat. Makanya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang perpustakaan tertinggi di dunia loh Indonesia itu mengapresiasi kegiatan Sagu Saku. Kenapa? Karena Sagu Saku itu berhasil mengangkat literasi Indonesia, tidak dari bawah lagi, sekarang sudah naik. Coba dilihat lagi. Itu kan tahun 1980-an deh. Pak Taufik Ismail itu yang menyampaikan seperti itu. Sekarang udah naik. Makanya ketika aku minta ke Pak Sarif Bando itu kepala Perpustakaan Nasionalnya, Pak, aku mau ngadakan kegiatan 1000 penulis. Hah, 1000 penulis? Iya, seluruh Indonesia. Hah, seluruh Indonesia? Iya, pokoknya Bapak siapkan tempatnya aja, yang menggerakkan masanya saya. Terus Bapak siapkan makannya selama 2 hari, Bapak siapkan snacknya, Bapak siapkan flash disknya, Bapak siapkan audio, media, dan semuanya. Oke, siap. Gitu. Udah, akhirnya saya yang ngundang narasumbernya, tapi Bapak yang ngasih transportnya. Oke, siap. Saya ngundang para menteri, gubernur, Bapak siapkan penghargaan untuk beliau-beliau. Oke, siap. Udah, akhirnya jadi jalan. 1000 penulis, wah langsung air mata bercucuran. Semua penulis itu bangga gitu karena mereka bisa bawa karyanya untuk Indonesia, diberikan ke menteri, diberikan ke gubernur, begitu kan, disorot berbagai media, begitu kan. Nah, itu bangga. Jadi itu kegiatan udah tiap tahun gitu. Tiap tahun dari tahun 2017. Doain aja ya, kita selalu sehat. Karena aku nggak punya harta untuk dibagikan, tetapi aku punya semangat untuk ditularkan. Gitu. Jadi Permendikbud nomor 23 tahun 2015-nya itu jalan. Jadi mereka bukan cuma membaca karya orang lain, yang mereka baca sekarang adalah karya diri sendiri, karya kakak-kakak tingkatnya, begitu. Jadi literasinya nggak perlu dijual kemana-mana, cukup dibaca di sekolahnya sendiri. Kalau sekolah itu setiap tahun meluluskan minimal 400 orang, berarti kan ada 400 karya, begitu kan? Nah, kalau misalnya 1 tahun 400 karya, tinggal dikalikan saja. Kalau satu sekolah itu 1000 orang, berarti ada 1000 orang yang membaca karya dia, begitu kan? Kan keren. Nah, sekarang nggak usah mimpi tinggi-tinggi deh, mimpi untuk diri sendiri aja, dibaca di sekolah sendiri udah alhamdulillah.
Nah terus ada lagi nih, aku belum kasih resep yang terakhir ya. Nah kan banyak tuh anak-anak yang nggak suka pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Apa sih bahasa Indonesia? Gue udah bisa sebelum mata pelajaran ada, gue udah bisa ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Nah padahal bahasa itu adalah kunci dari dari semua profesi, gitu ya. Dari bahasa Indonesia bisa menghasilkan itu loh, reporter handal. Dari bahasa Indonesia bisa menghasilkan aktris keren dan berbakat, bukan aktris yang apa cuma menjual performance-nya aja, tetapi ini punya skill gitu ya. Nah jadi aku ajarkan mereka, anak-anak, kalian adalah aktor, kalian adalah sekarang kalian mau jadi apa? Kalau kalian mau jadi aktor, sekarang kalian buat drama, terus diliput dramanya, dibuat berita, dibuat video menarik. Terus kalau kalian mau jadi penyiar berita, kalian menyiarkan berita itu seolah-olah memang kalian sedang menjadi seorang penyiar gitu ya. Jadi mereka jadi ini, cari aja di situ teks editorial SMA Negeri 5 Cilegon. Nanti di situ anak-anakku ada. Jadi pemirsa, bertemu lagi dengan saya, ya seolah-olah mereka penyiar. Jadi kan mereka senang melihat wajah mereka sendiri, dan akhirnya mereka punya bakat untuk melamar jadi penyiar TV, radio gitu. Jadi percaya diri, oh ternyata gue cantik juga ya ketika di depan kamera gitu kan. Nah jadi keren. Terus mereka memadu-madukan, kita cuma merintah doang kok, mereka yang kreatif loh. Dari YouTube ini diambil kan sekarang udah banyak tuh ya kan, membuka video, kemudian ada penutup video, itu kan ada tuh. Opening sama closingnya gitu kan, udah banyak yang gratisan yang no copyright juga. Nah mereka padu-padukan. Nah jadi buatlah mereka Nur TV, ya biarin serasa mereka gitu kan, ya kan. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya literasinya jalan semuanya. Dari aktivitas-aktivitas tadi ya, gitu yang menyenangkan. Iya. Mungkin terakhir Bu, mungkin tadi kan mungkin pesan terhadap apa ya istilahnya zaman seperti ini gitu. Saat ini mungkin secara global nih Bu, pesannya terhadap pendidikan Indonesia gitu. Saat ini mungkin istilahnya bisa dibilang masih kurang lah, apalagi dari literasi. Kalau tidak salah, saya pernah baca literasinya kan kedua dari bawah gitu. Itu gimana sih Bu untuk bisa meningkatkan kemampuan atau budaya literasi terutama di sekolah? Ya, meningkatkan budaya literasi di sekolah adalah berikan mereka kesempatan untuk menulis. Nah setelah itu mereka membaca karya mereka sendiri. Dengan mereka membaca karya mereka sendiri, akhirnya mereka berkeinginan untuk selalu membaca. Kemudian akhirnya mereka ingin menulis lagi. Dan akhirnya literasi itu sebuah kebutuhan, tidak harus dipaksakan. Pesan terakhir saya ya, karena Sam sudah colek-colek tuh. Pesan terakhir saya adalah guru itu adalah aktor terbaik. Jadi ciptakanlah manusia-manusia yang terbaik, karena dari gurulah akan tercipta manusia-manusia yang berkarakter, bermanfaat, dan bermartabat. Wow. Tetap percaya diri menjadi guru Indonesia. Jadikan pendidikan Indonesia sejajar dengan pendidikan dunia. Gitu ya. Terima kasih Bu Nur ya. Mudah-mudahan sukses selalu gitu kan, dan terus menginspirasi guru-guru gitu kan yang lainnya, karena kita butuh ibaratnya tuh kita butuh lilin-lilin yang bisa menerangkan Indonesia. Daripada kita sibuk mengutuk kegelapan, mending kita mulai menyalakan lilin, kata Pak Ansi dulu ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat aja, terutama buat para guru di masa apapun, di zaman apapun, guru tetaplah menjadi teladan ya. Terima kasih untuk perhatiannya juga. Buat teman-teman yang belum subscribe tentunya subscribe dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Tingkatkan kompetensi, raih berjuta prestasi. Didukung oleh Happy Can Management.